Ya teman-teman, hari ini saya berbagi tentang komitmen. Ya, apa itu komitmen teman-teman? Pernah ada satu orang yang cerita sih ya. Jadi ceritanya ini suami istri ya. Dia lagi udah lama menikah, ya kan? Istrinya komplain sama suaminya. Wah, kok kamu sekarang udah gak kayak dulu sih? Gak kayak dulu gimana mah? Iya, kamu kan dulu kalau misalkan lagi pacaran, aku selalu dikasih hadiah, aku selalu dikasih surprise, aku selalu dikasih kejutan. Kau sekarang gak pernah sih? Terus suami ngomong gini, Mah, kamu tahu nelayan gak mah? Tahu. Kamu tahu gak orang mancing ikan? Tahu. Pernah gak kamu lihat tukang mancing ikan, ya, begitu dapat ikannya, dikasih cacing lagi? Oh pernah? Ya sama, ya kan? Jadi karena sudah menikah, ya udah ngapain lagi kan? Karena tujuannya cuma buat nikahin, nggak buat ngebahagiain. Nah komitmen itu nggak cuma sampai di situ teman-teman, nggak cuma sampai nikahin doang, tapi juga sampai ngebahagiain. Nah kalau kita ngomong motivasi teman-teman ya, tadi motivasinya apa? Nikah, ya kan? Motivasinya bukan bangun satu keluarga yang luar biasa, bangun satu keluarga yang sejahtera, bukan seperti itu, tapi motivasinya cuma nikah. Seperti teman-teman tadi Pak Yuli sudah bagus sekali bawain tentang pentingnya pertemuan. Pertemuan itu bisa membuat kita semangat, ya. Kita jauh lebih termotivasi. Tapi termotivasi doang nggak cukup teman-teman. Karena motivasi hanya membuat kita untuk memulai. Motivasi is what get you started, yang membuat Anda untuk memulai. Tapi untuk membuat Anda tetap melakukan adalah komitmen. Tanpa komitmen, kita nggak sampai di tujuan kita. Nggak akan sampai. Ya, saya juga dulu pernah yang namanya jalan bisnis MLM. Wah semangat begitu habis pertemuan, semangat banget. Yes, go diamond, go diamond, go diamond, ya kan? Tapi begitu selesai pertemuan apa yang terjadi? Ngemprit lagi, nunda lagi, nanti dulu, caca lagi, prospek gaya, prospek gaya, prospek gaya. Jadi seperti itu. Kenapa? Hanya termotivasi aja, nggak ada komitmennya. Sedangkan kalau kita semua di sini, kita memiliki yang namanya komitmen. Ditambah dengan kita punya motivasi, hebat hasilnya, pasti. Nah, kalau kita ngomong komitmen teman-teman, di bisnis MCI, Anda mau sukses di bisnis MCI? Siapa di sini yang pengen sukses di MCI? Nah, ada 3 bagian penting yang dimana Anda harus komitmen. Yang pertama adalah komitmen terhadap perusahaan. Kenapa sih Ton saya harus komitmen terhadap perusahaan? Karena misalkan gini teman-teman, teman-teman tahu gak 3 orang terkaya versi Forbes tahun 2015? Ada yang tahu gak? Yang nomor 1 siapa? Bill Gates. Bener? Yakin? Harus yakin bu, bisnis ini kita harus yakin, ya kan? Salah nggak apa-apa, ntar dibenerin, yang penting yakin dulu. Jangan takut salah kalau di bisnis MCI, ya. 3 orang terkaya versi Forbes adalah yang pertama Bill Gates. Oh bener, nyesel kan nggak yakin? Bill Gates dengan total kekayaan dia adalah 79,2 billion US dollar. Dan tahu apa yang membuat dia bisa kaya seperti ini? Hah? Microsoft. Kocok enggak? Ya. Microsoft. Tapi ada kisah lucu nih tentang ini nih, Bill Gates nih. Bill Gates waktu itu begitu dia bilang, "Oke, saya mau tentukan nama perusahaan saya ini." Ya kan? Udah gitu dia karena dia udah dok, udah bikin apa namanya? Jumpa pers, tiba-tiba dia nyesel. Aduh, salah gue bikin nama perusahaan. Kenapa nama perusahaannya? Udah Microsoft lagi. Ya. Harusnya kan Long and Hard gitu kan? Long Hard, PT Long Hard gitu loh. Ini dia bikinnya Microsoft lagi. Ah ya, salah. Ya, tapi ini gini teman-teman. Bill Gates, orang kaya betul? Anda lihat gak di belakang nama dia? Mungkin namanya ada Bill Gates kekayaan dari Microsoft, atau mungkin tambah lagi ada Mikocok, atau ada jualan Alfamart, Apamart. Ada gak? Enggak. Dia komitmen dengan satu perusahaan. Ini orang bisnis, gitu. Beda sama orang pedagang. Apa lu gak ada? Apa lu mau gua ada? Kagak bakal kaya. Tapi kalau Bill Gates, dia dengan satu perusahaan yang dia fokuskan, dia komitmen dengan perusahaannya, dia bisa memiliki kekayaan 79,2 billion. Siapa orang kedua?
Carlos Slim. Ya, dia Carlos Slim tapi belum minum sosis. Carlos Slim tapi begini ya. Mungkin namanya dulu waktu dia masih belum berlebihan ya kan, masih slim, maybe ya Carlos Slim nama dia. Tapi setelah dia berlebih ya agak berlebih ya. Apa perusahaannya? Telekom. Ada gak Telekom, teleport, apa? Telegram, lift, elevator gitu, eskalator, ada gak? Nggak ada, dia fokus di satu bisnis, komitmen di satu bisnis. Siapa lagi? Warren Buffett. Berkshire Hathaway. Dia main saham. Dan fokus di situ aja, komitmen. Saya masih banyak lihat orang-orang di BBM saya, dia nama perusahaannya MCI, M titik-titik, M titik-titik, M titik-titik, jual nano, jual glukola, jual glukotit, jual, aduh banyak banget jualannya. Pusing kepala juga kan, orang mau beli, lu jual apa sih? Kalau gak ada, apapun nggak akan berhasil. Dan saya belum pernah lihat orang-orang yang seperti itu sukses melebihi teman-teman saya di MCI, nggak pernah. Sampai sekarang mau dia bilang nama dia Ratu MLM, Raja MLM, nggak pernah ketemu. Tapi orang-orang yang fokus, komitmen dengan perusahaannya, jadi gitu, ya. Nah, perusahaan kita apa? MCI. Ya komitmen lah. Kalau udah MCI aja teman-teman, sampai Anda jadi. Nggak usah udah MCI, apa kayak saya sampai speechless loh kadang-kadang loh ya. Udah dibilangin nih di MCI tuh kita tuh begini loh. Tapi ada aja yang badung kan, nyobain. Ntar juga baik lagi sih, memang pasti baik lagi. Cuman kan ngapain itu jadi buang-buang waktu, bener gak? Ya, jadi kalau misalnya Anda udah di sini udah tahu bisnis MCI bagus, ya MCI bisa membawa Anda jauh lebih baik, bisa punya hidup yang lebih baik lagi. Ngapain juga nyoba-nyoba yang lain? Fokusin aja, komitmen dengan satu perusahaan, komitmen teman-teman dengan MCI. Ya. Nah, kemudian komitmen terhadap siapa teman-teman? Terhadap rekan kerja. Siapa rekan kerja Anda? Upline, ya. Komitmen terhadap upline. Anda di bisnis ini nggak mungkin Anda tiba-tiba cetung muncul di MCI. Tiba-tiba ada idea Anda di MCI, nggak mungkin. Pasti ada upline yang mengajak Anda. Dan Anda harus komitmen dengan dia. Apapun yang terjadi teman-teman, ya. Mau dia badung kek, mau dia nakal kek, mau dia kagak ngurusin kek, mau dia ngurusin kek, apalagi kalau ngurusin Anda harus komitmen benar-benar, ini kan. Cuman yang paling penting lagi adalah apa? Anda komitmen nggak cuma komitmen, oke lah gua stay di jaringan lu, enggak. Tapi kalau misalnya upline Anda membantu Anda konsultasi atau segala macam, Anda komitmen lakukan. Betapa banyak teman-teman kita, mungkin member-member Anda juga begitu sudah dikasih tahu A, dijalannya B. Percuma konsultasi, ya kan? Upline ngomong capek-capek, jelasin, mikir lo otaknya lo buat ngomong supaya nggak nyakitin hati, ya kan? Iya benar ya kan? Kita upline kan ngomong mikir supaya member kita nggak sakit hati. Dikasih tahu nggak dijalanin. Aduh, nih, something like that bu. Sesuatu yang keluar dari hati itu biasanya lebih ini, ya kan? Tapi itu yang terjadi kan? Komitmen terhadap upline Anda. Nggak usah ngomongin juga upline Anda begini-begini, bla 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 bla, nggak usah. Ya kan, Anda fokus saja. Selain dengan upline, apalagi Anda harus komitmen terhadap member. Siapa di sini sudah punya member? Apa janji Anda terhadap member Anda? Lu join di sini, kita sukses sama-sama. Ya? Mengajak Anda berangkat terus. Mengajak Anda berangkat terus sama-sama. Mengajak Anda sukses sama-sama. Yuk lu join sama gua bantuin. Ayo lu join sama gua, ayo kita sama-sama fight. Ayo lu join sama gua, yuk kita sama-sama sukses. Begitu telepon, Len bantuin gua dong. Nggak bisa gua. Banyak gak? Anda lakukan gak? Siapa yang lakukan? Ngaku. Dan ini terjadi teman-teman. Saya pun pernah melakukan, jujur. Ya karena itu saya tulis di sini. Ya saya pernah melakukan. Ya kan saat member kita bilang, Ton bisa gak bantuin? Kadang-kadang ada rasa malas juga, ada. Tapi kalau kita komitmen, kita orang yang komitmen, tetap jalan. Pak Wendy hari ini neneknya datang, ya kan makan malam keluarga, tetap datang ke dia kemari. Apa sudah buat Pak Wendy? Nah ini salah satu contoh tentang komitmen. Pak Wendy komitmen dengan pertemuan teman-teman. Ya, upline Anda suruh Anda datang ke pertemuan, datang, komitmen dengan apa kata upline. Anda bilang sama member Anda, lu datang ke pertemuan ya, Anda juga datang,
komitmen sama member Anda, ya kan? Kalau misalkan kita memang lihat upline dan downline, itu memang hubungannya agak-agak gimana ya? Jadi kita harus benar-benar aware lah. Kalau misalkan Anda sudah janji sama member Anda, please komitmen. Jangan sampai nanti Anda sudah dipuja-puja sama member Anda, ya kan? Anda benar-benar disaluti sama member Anda, tiba-tiba Anda orangnya ya ternyata gitu doang ya. Omdo dia. Kebok lah. Ya. Habis kalau ngomong bahasa Inggris takutnya ada yang nggak ngerti kan? Bullshit lah gitu. Takutnya ada yang nggak ngerti. Kau terjemahin aja. Jadi komitmen teman-teman. Apa yang Anda ucapkan kepada member Anda itu Anda lakukan. Apalagi sih biasanya yang kita janjikan kepada member kita? Apa? Balik modal. Ya bantuin balik modal. Komitmen. Ya kan? Jangan udah member, udah join terus ditinggal. Udah yang penting lu jalan nih flip chart, nih starter pack lu dengerin. Ya kan? Gimana cara presentasi? Lu datangnya VIP. Gimana cara ngundang? Lu dengerin starter pack tuh. Ada kok langkah-langkahnya. Leo udah ajarin di situ semua, lu tinggal belajar doang. Jangan seperti itu teman-teman. Ya. Komitmen. Jadilah bukti. Ya. Nah, ini terhadap member. Komitmen terhadap apa lagi teman-teman? Nah, ini yang paling penting. Ya. Betapa banyak orang yang lupa komitmen terhadap diri sendiri. Yes, saya mau sukses. Besok lupa. Iya. Ketawa dia, jangan-jangan pelaku dia. Yes, besok mau prospek. Belum nyampe prospek. Yes, besok gue mau telepon ini, pulang semangat kan? Aduh, gue mau besok mau telepon ini, ya kan? Komitmen, yes, komitmen. Besok telepon, yes. Besok mana S? Lupa. Ya. Saya pun dulu sama. Ya, makanya saya sempat bangkrut karena apa? Nggak komitmen sama diri sendiri. Gitu. Muka gue lucu ya Jun ya. Gue mau cerita sedih nih Jun. Jangan ketawa dulu Jun. Nah gue ketawa kayaknya sedih nih. Ya. Komitmenlah terhadap setiap keputusan yang diambil teman-teman. Anda sudah join di MCI, Anda bilang yes gue mau sukses di MCI. Ayo komitmen dong. Jangan cuma ngomong doang. Ngomong sama istri, aku minta waktu ya teman. Ngomong sama istri lagi. Ngomong sama pasangan, ya aku minta waktu ya 1-2 tahun ya. Aku mau buktiin aku sukses di bisnis MCI. Oke, istri pasangan kasih. Oke, silakan jalankan. Ya kan? Sebulan, tiap pulang kantor di rumah aja. Ya. Keluar cuma hari apa? Selasa sama Kamis. Selasa ke Kasajarin, Kamis ke JDC. Udah gitu doang. Seninnya di rumah, Rabunya di rumah, Jumatnya di rumah, Sabtu mall. Minggu nggak ibadah juga dia. Nggak ibadah juga keterlaluan, ya kan? Ke rumah Tuhan juga kagak, ya kan? Di rumah atau ke mall. Ini kan orang kayak gini kan mendingan mati aja, bener gak? Ya? Bener gak? Bilang yes. Kayak kemarin nih, ada teman saya update di Facebook, ya kan? Dia prospek temennya. Terus temennya bilang gini, udahlah, enggak lah, gue nggak bakal mau join MLM lagi. Kenapa? Gue udah trauma, ya kan? Begitu dia ngomong trauma, oke, teman saya bilang ini, ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, teman saya kan bawa mobil. Nah, temannya itu naik motor, pulang naik motor. Dia pikir dalam hati, dia handphone keren, tapi kemana-mana sih naik motor, ya kan? Gua bisnis kayak begini, dia trauma katanya. Tapi gua naik mobil, yang salah siapa ya? Ya kan? Terus udah gitu komplain lagi. Kalau ketemu bawaannya curhat. Gua stresnya sama kerjaan gua. Kenapa lu? Capek gua diomelin tuh sama bos, segala macem. Gua mau pindah kerja lagi ya? Kok pindah kerja nggak trauma ya? Masuk akal gak? Nggak masuk akal, ya kan? Makanya saya pernah waktu itu sampai tulis bikin meme ya. Saya bilang, diajak orang pengen sukses, diajak maju nggak mau, diajak bisnis nggak mau, diajak belajar nggak mau. Apa kita sampai malaikat kesel loh, ya kan? Sampai dia lapor sama Tuhan, apa kita panggil pulang aja ya? Habis doanya, Tuhan bantu aku ya Tuhan, aku pengen berubah. Situ
itu nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau. Panggil pulang aja Tuhan, gitu kan? Jangan sampai seperti itu teman-teman. Ya saya nggak tahu, saya harap di sini nggak ada yang seperti itu. Saya harap, karena saya bingung juga. Selasa depan ada dapat informasi, situ dipanggil Ton. Yes. Mudah-mudahan bukan karena saya ya teman-teman ya. Ya, komitmen teman-teman terhadap keputusan yang Anda ambil. Kalau Anda mengambil keputusan untuk sukses di bisnis MCI, sukseslah, ya. Yang kemudian apa lagi teman-teman? Nah ini yang paling benci nih, ya, namanya penundaan. Oke, Ton, gua mau sukses, gua akan prospek, gua akan buat janji, gua akan lakukan apa yang dilakukan oleh basic skill. Ya, gua akan bikin daftar nama, gua akan bikin apa? Buat janji, gua akan prospek, gua akan follow up, gua akan masukin semua ke dalam sistem. Kapan lo lakukan? Saya akan melakukannya besok. Besok gua telepon. Gimana? Udah lakukan? Belum, Ton. Belum. Belum, Ton. Jadi kapan lo lakukan? Gua akan melakukannya besok. Besok tanya lagi. Besok. Nah, orang yang seperti ini tidak akan sukses. Dan jika ada di antara Anda yang seperti ini, Anda tidak akan sukses. Ini Anda pulang. Iya seriusan, mendingan nggak usah jadi MCI. Gitu, capek-capek buang-buang waktu Anda, mendingan Anda bermain sama keluarga, ya kan, mendingan Anda bermain sama pasangan Anda di rumah, mendingan Anda nonton TV. Hah? Salahnya di mana, Bu? Nggak salah kok bermain dengan pasangan, ya salah. Main PS bisa, main sepeda bisa, ya kan? Tapi serius, jika Anda ada di antara Anda yang suka kayak gini, lebih baik nggak usah jalan bisnis MCI, kerja aja. Karena Anda tetap ada hari esok dan Anda digaji besok gitu loh. Akhir bulannya pasti digaji. Nggak usah jalan bisnis MCI, nggak usah. Nggak usah ngarepin gajian sehari 3 kali, nggak usah. Anda kerja aja. Ya kan, begitu Anda hari ini nggak selesai, Anda bisa lanjutkan besok. Tapi kalau bisnis MCI nggak bisa, kita ngebangun komitmen di bisnis ini. Anda nggak bisa bilang, oke, gue akan bangun komitmennya besok, gue akan bangun momentumnya besok. Nggak bisa. Karena momentum itu dibangun hari-hari tiap hari. Nggak bisa dibangun dari besok ke besok. Ya kalau misalnya Anda kerja kantor, terserah bebas, ya kan? Anda hari ini nggak selesai kerjaan, kok Anda besok lakukan. Beda dengan bisnis MCI. Oh iyalah teman-teman, ya, saya ajak teman-teman untuk komitmen lah. Ya, komitmen dengan apa yang Anda inginkan sebenarnya. Ya, komitmen terhadap impian Anda. Ya. Tadi ada beberapa kan yang ngomong, saya pengen ngajak papa mama saya pengen mengajak keluarga saya keluar negeri jajan gratis, ya kan, saya pengen ini, ya, impiannya banyak. Kalau misalkan Anda nggak komitmen, percuma. Mimpi hanya tinggal mimpi. Orang bilang, itulah Bruno si pemimpi. Siapa? Bruno, bener ya? Bruno si pemimpi. Ya? Tapi kalau misalnya kita komitmen terhadap mimpi kita jelas kita mau kemana arahnya. Kita tahu kemana kita harus melangkah. Dan kita harus punya mimpi juga yang paling penting. Ya. Kalau misalnya kita nggak punya mimpi, ibarat kata gini loh, saya pengen jalan di situ. Saya pengen jalan, tapi saya nggak tahu jalan kemana. Gelap mata saya. Saya cuma ngeraba-ngeraba doang. Ya, kadang jalan kemana ya nabrak, gimana lagi, ya kan? Seperti doang. Kalau misalnya kita punya mimpi, kita jelas nih. Saya mau ke sana. Jelas. Mau saya sambil merem pun saya tahu. Gitu loh. Ya, saya bisa bermain begini. Saya bisa nyampe ke ujung juga. Yang penting saya sudah tahu arahnya saya mau kemana dulu. Tapi kalau misalnya kita nggak komitmen juga, percuma juga. Anda punya mimpi pengen sukseskan keluarga Anda pengen punya mimpi pengen memutus garis kemiskinan keluarga Anda. Tapi kalau misalnya Anda tidak komitmen terhadap itu, percuma. Kok ngomong kayak gitu lagi, Ton? Iya, karena saya pernah ngalamin juga. Saya pernah kaya 2 kali, miskin 3 kali. Iya, karena sebelum saya kaya, saya miskin dulu kan. Ya, saya miskin, saya kaya. Kelakuan, lifestyle-nya terlalu tinggi. Ya, nge-gym lah. Dari jam 7 pagi biasanya nge-gym di Gold Gym, tiba-tiba besok-besokannya jam 8 pagi baru nge-gym, jam 10 baru keluar. Besok-besokannya jam 9 pagi baru nge-gym, jam 11 baru keluar. Besok-besoknya jam 10 pagi baru nge-gym, jam 12 baru keluar. Akhirnya seharian di mall. Nggak punya tanggung jawab, nggak komitmen sama member, nggak komitmen sama perusahaan. Akhirnya apa yang terjadi? Miskin lagi. Ya kan? Yang kedua, kaya kedua, udah sukses lagi nih, udah tajir lagi, tapi kelakuan juga sama, nge-gym lagi, PT lagi, 40 sesi, 80 sesi, gila kan? Satu sesi 200.000, kali 40 berapa juta? Itu sekali, belum belanja-belanjaannya. Kelakuan, saya nggak fokus sama mimpi saya cuman begitu saya menikmati hidup saya lupa akan mimpi saya yang sebenarnya. Dan di situ saya jatuh lagi. Dan di sini hari ini saya belajar, di bisnis saya belajar. Ini kaya saya yang ketiga.
Kalau sampai saya kaya lagi, 3 ini saya jatuh lagi, begonya keterlaluan. Nah, Anda boleh ketawa, jangan sampai Anda seperti saya. Nanti Anda sudah sukses di MCI karena Anda tidak komitmen dengan mimpi Anda. Anda keburu jatuh sebelum Anda nikmati mimpi Anda. Dan yang paling penting adalah jangan memimpikan kehidupan Anda, tapi hidupilah mimpi Anda. Ya, satu kebanggaan bagi saya adalah kemarin sempat foto bareng Pak Wendy sama Pak Ardi. Ya, kita berjejer mobil cukup mewah lah ya. Pak Wendy dengan BMW seri 3, Pak Ardi dengan Mercy seri C, saya dengan Mercy seri E. Kita foto berjejer. Yang padahal dulunya kami sama-sama orang nggak punya. Yang dulu padahal kami sama-sama naik motor. Yang dulu kalau kita makan di Mangga 2 Square itu dari bawah ada yang namanya warung ibu, kita bayarnya masing-masing. Padahal makanya nggak banyak, cuma nasi, kacang panjang. Wendy pakai tahu sutra 2 biji. Nah, cuman gitu doang makannya, tapi kita bayar masing-masing. Tapi kemarin kami bisa seperti itu, saya bisa tetangga sama Pak Wendy, tinggal di Kasajarin. Ya ampun, amazing banget. Saya nggak tahu mimpi Anda tuh apa jadi di MCI. Saya nggak ngerti apa sebenarnya yang Anda inginkan dalam bergabung di bisnis MCI. Seandainya Anda benar-benar pengen hidupi mimpi itu, Anda bisa loh lakukan di MCI. Bisa banget. Pertanyaannya adalah, seberapa ingin Anda menghidupi mimpi-mimpi Anda? Kebanyakan orang hanya sekedar bermimpi. Tapi di MCI, kami mengajak Anda untuk sama-sama dengan kita nih, ya, kita semua di MCI, untuk sama-sama kita menghidupi mimpi kita. Dan yang terakhir lagi adalah komitmen terhadap hidup Anda. Manusia dilahirkan sebagai seorang apa, teman-teman? Manusia dilahirkan sebagai seorang? Pemenang? Yakin, Pak? Yakin? Kata siapa? Enggak, manusia itu nggak dilahirkan sebagai seorang pemenang. Kebetulan aja Anda menang. Manusia itu dilahirkan juga bukan sebagai seorang loser. Karena kalau Anda sebagai loser, Anda nggak ada di sini. Manusia itu dilahirkan sebagai seorang pemilih. We are not born as a winner. We are not born as a loser. We are born as a loser. Boleh gak dulu waktu Anda masih jadi sperma, Anda memilih untuk menyerah? Udah, gue gak usah berenang lagi. Boleh gak? Boleh. Bukan berarti Anda pemenang. Bukan. Tapi Anda memilih untuk terus berenang. Bukan berarti Anda pemenang karena Anda bisa lebih keras berenangnya. Enggak juga. Tapi karena Anda memilih untuk mau lebih keras untuk berenang menuju sel telur. Seperti itu. Saya di sini bukan karena bukannya saya hebat atau gimana, saya pemenang bisa sukses di MCI jadi LTI menerima GoPay, bukan. Tapi karena saya memilih, saya mau menang di MCI, dan saya memilih saya ingin menjadi seorang LTI di MCI. Itu yang saya lakukan. Dan dari Anda memilih menjadi siapa? Karena nggak ada seorang pun dilahirkan sebagai seorang pemenang. Bohong itu semua. Tapi Anda benar-benar seorang pemilih. Anda datang kemari, Anda bukan seorang pemenang, tapi Anda memilih untuk datang kemari. Sepulang dari sini, Anda memilih untuk sukses. Itu adalah pilihan Anda. Anda bukan sepenang, tapi Anda memilih untuk terus maju. Nah, teman-teman, terakhir, kapan terakhir kali Anda merasa bangga terhadap pencapaian Anda? Ini pertanyaan yang sangat nampol dan nabok banget. Saya waktu nulis ini, ngetik ini, waktu mikir mau ngetik ini pun, saya udah kesel sama hidup saya juga. Karena bagi saya pribadi, seorang Tony Hansen, sekarang pun pencapaian-pencapaian yang saya alami itu udah lewat. Belum ada sesuatu lagi yang bikin saya benar-benar bangga. Gimana dengan hidup Anda? Gimana dengan hidup teman-teman? Pencapaian terakhir apa yang bikin Anda bangga? Ada? Yang mau sharing satu orang? Ada? Pencapaian terakhir yang benar-benar bikin Anda bangga terhadap hidup Anda? Ada? Kalau belum ada, ayo Pak Wendy, silakan Pak Wendy. Aplaus dulu buat Pak Wendy. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, mungkin kalau misalnya saya sama Pak Tony mungkin udah mencapai banyak hal yang sudah lewat. Tapi bagi saya hal terakhir yang membuat saya bangga terhadap pencapaian saya sendiri itu adalah saat membantu grup terima 500 juta baru. Ya, jadi pada saat grup terima 500 juta itu tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, maksudnya apalagi
kalau saya flashback tentang perjuangan timnya itu, dan dia sekarang yang sudah betul-betul merasakan 500 jutanya, itu nggak bisa dibayar pakai uang. Dan itu betul-betul bukan lagi soal materi, tapi bukan lagi soal pribadi, tapi itu minimal saya melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu yang membuat saya selalu fight di bisnis department. Mungkin sekian. Oke, makasih Pak ini. Kalau Anda belum punya teman-teman, ya Anda lupa pencapaian terakhir Anda seperti apa yang membuat Anda bangga. Yuk kita desain dari sekarang. Yuk kita gapai dari sekarang. Ya, siapa di sini yang ingin memiliki satu pencapaian yang membuat Anda merasa bangga dalam hidup? Boleh kan? Oke, aplaus buat kita semua teman-teman. Kita ada satu film, kita tonton bareng-bareng. Yuk. Ketika Anda tidak berhenti teman-teman, ya, ketika Anda terus berjalan, meskipun Anda mengalami satu kegagalan lagi, tapi saat Anda komitmen terhadap impian Anda, saat Anda komitmen terhadap apa yang Anda kerjakan, saat Anda komitmen terhadap apa yang ingin Anda tuju, mungkin banyak orang yang akan simpati. Sudahlah, nggak usah lagi. Sudahlah, stoplah. Sudahlah, aku sayang kamu. Sudah, nggak usah lagi. Tapi saat Anda terus komitmen, Anda terus jalankan teman-teman, Tuhan tidak tidur. Dia akan kirimkan malaikat-malaikatnya seperti Bapak Yesider untuk datang menemani Anda berjalan sampai garis finish. Dan saat Anda sudah mencapai garis finish itulah, Anda akan merasakan satu perasaan yang benar-benar luar biasa sekali. Standing ovation. Bahwa orang-orang melihat Anda, gila, dia adalah orang yang hebat. Saya ingin seperti dia. Sekian dari saya, sukses buat kita semua. Boleh, Pak?